Perkenalkan, nama saya Walidin, NIM 34210001. Saya akan mau membacakan naskah pidato saya yang berjudul Kasih Sayang Seorang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'inna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bu Endang Wahyuningsi SPD MPD selaku dosen pengampu atau dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pertama dan paling utama sekali, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik dan hidayahnya kita masih baik seperti sekarang ini, termasuk terhadap seorang ibu. Dan saya juga dapat menyelesaikan tugas pidato saya ini yang berjudul Kasih Sayang Seorang Ibu. Selawat dan salam kita curahkan, limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang saya hormati, kita semua sudah tahu siapa itu ibu. Ibu adalah seorang yang melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu, maka saya dan kalian ada. Karena ibu juga kita tumbuh sehingga seperti sekarang ini. Ibu juga perantaraan orang yang mempunyai nama yang sangat besar, mempunyai kasih sayang sangat besar, mempunyai cinta yang sangat besar, dan pengorbanannya yang sangat besar sampai tidak bisa kita terbalaskan. Ia tidak tanggung-tanggung dengan semua kebesarannya memelihara, merawat, dan mengarahkan kita semua. Marilah sejenak kita lihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Ibu juga sudah mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi untuk melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman tidak bisa tidur. Malam pun jadikan siang karena beliau terusik dengan suara tangisan kita. Di masa kita anak-anak, tidak jarang kita membuat ibu bingung mencari kita yang kasihkan main hingga ke tempat yang jauh. Tak jarang juga ibu harus menanggung malu karena ulah kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita masih sekolah. Seragam kita kotor, ibulah yang menyucikan. Seragam kita hilang, ibulah yang mencarikan. Seragam kita sobek, ibu juga yang menjahitkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, cinta dan kasih sayang seorang ibu terhadap kita tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Cinta dan kasih sayang seorang ibu terwujud pada perhatian, pengasuhan, perawatan, dan pelindungan serta doa yang sejak lahir sampai akhir hayatnya. Sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita, sehingga kalaupun kita membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu pun belum cukup.
Maka rasa saya belum cukuplah kita membalas jasa ibu dengan cara mencukupkan keperluan hidupnya. Itu pun menjadi pertanyaan sangat besar bagi kita. Mampukah kita melakukannya? Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dengan berbuat yang terbaik kepada beliau. Paling tidak, mendoakan beliau apabila beliau sudah meninggal, serta dilapangkan kuburannya. Dan apabila beliau masih hidup, kita doakan agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan hidupnya. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Demikian pula kemarahan seorang ibu menjadi sebab kesengsaraan di neraka. Penyair mengatakan, ibu kandungmu adalah ibunda kehidupanmu. Jangan sakiti hatinya, karena ibunda akan senantiasa memaafkanmu. Tetapi setiap pemaafan ibundamu atas kesalahanmu akan digenggam erat oleh para malaikat untuk mereka usulkan kepada Tuhan agar dijadikan kayu bakar nerakamu. Dahulu ada seorang pemuda yang menemui Rasul dan berkata, "Wahai Rasul, ayah saya telah tiada, sedangkan ibu saya sudah tua. Jika ibu makan, saya haluskan makanannya itu di mulut ibu, seperti anak kecil. Saya letakkan beliau dalam ayunan kain. Saya ayun sampai ibu tertidur." Mendengar penuturan itu, Rasul menangis dan bersabda, "Wahai anak muda, kau telah mendapatkan keberhasilan yang sangat layak, karena kau mohon pada Allah dengan hati yang bersih, niat yang tulus. Allah pasti mengabulkan doamu." Anak muda itu bertanya, "Wahai Nabi, dapatkah saya menggantikan semua jerih payah ibu?" Rasul bersabda, "Kau tidak akan bisa mengganti jerih payah ibu. Bahkan satu rintihan di antara rintihan-rintihan ibumu ketika melahirkanmu." Hadirin yang berbahagia, dari kisah itu kita bisa mengetahui betapa mulia kasih sayang seorang ibu. Bahkan jika kita beri 200 kehidupan pun tidak akan mampu untuk menandingi kasih sayang seorang ibu. Aku cinta ibu. Aku sayang ibu. Terima kasih ibu. Salam kasih sayang seorang ibu. Doa setiap saat untukmu. Ya Allah, kumohon padamu, hapuskan dosa ibuku melalui amal kebaikan yang saya lakukan. Jagalah kesehatannya ketika saya jauh darinya. Limpahkan karuniamu kepadanya. Jauhkanlah dia dari api neraka, dan tempatkanlah dia di surgamu. Hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat memotivasi kita menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tua, utamanya kepada ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, karena kesempurnaan milik Allah dan kesalahan ada pada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.